Setelah upacara pembukaan semester ketiga di Akademi Ksatria Midgar, Sid merasa lega saat meninggalkan akademi, mengenang liburan musim dinginnya yang penuh pengalaman. Ia bertemu kembali dengan Hyoro dan Jaga, yang mengeluhkan ketidakhadirannya karena mereka telah berencana bersenang-senang bersama. Mereka juga menyebut bahwa kakaknya Claire mencarinya dengan penuh semangat, bahkan menunjukkan sikap tegas saat menanyakan keberadaannya. Di tengah obrolan, mereka membahas mantan ketua OSIS, Rose, yang kini menjadi pemimpin kerajaan Oriana setelah berbagai peristiwa besar yang mengguncang negeri tersebut. Namun, di kalangan masyarakat beredar berbagai pendapat tentang dirinya, termasuk anggapan bahwa situasi di Oriana berubah drastis sejak kepemimpinannya. Hal ini juga menimbulkan potensi perubahan dalam hubungan diplomatik dengan negara lain. Chit, yang mengetahui lebih banyak dari yang terlihat di permukaan, menyadari bahwa kisah besar yang terjadi memiliki banyak sudut pandang berbeda. Selain itu, tersebar kabar bahwa ada organisasi misterius yang mungkin terlibat dalam berbagai kejadian ini, tetapi Hyoro memperingatkan Jaga agar berhati-hati dalam membicarakannya. Hyoro tiba-tiba menyadari bahwa membahas lebih lanjut tentang organisasi misterius bisa berbahaya, mengingat 4 siswa dari akademi menghilang selama liburan musim dingin. Rumor mengatakan bahwa hilangnya mereka terkait dengan organisasi yang pernah menguasai akademi. Jaga dengan nada ketakutan menambahkan bahwa siswa yang mencoba menyelidikinya bisa ikut lenyap. Namun tidak ada bukti keberadaan penyusup, sehingga beberapa orang berspekulasi bahwa para siswa itu mungkin hanya melarikan diri dari kenyataan, terutama jika mereka kalah taruhan. Percakapan pun berubah menjadi pembahasan soal keuangan, di mana Hyoro mengeluh hampir bangkrut, sementara Chit dengan santai mengatakan bisa mengatur keuangannya. Dengan tidak adanya kelas setelah upacara pembukaan, mereka memutuskan untuk bermain kartu di asrama menggunakan kartu remi baru dari Mitsugoshi, yang membuat Sid terkejut karena mengingatkannya pada kehidupannya sebelumnya. Hyoro dan Jaga bersemangat mengajaknya bermain poker, berniat mengajarkan kerasnya dunia permainan kepada Sid, padahal Sid sendiri sudah mahir dan pernah mengambil uang banyak dari Seven Shadows saat mengajarkan mereka poker. Melihat peluang ini, Sid berniat mengulang kejadian tersebut dan mengincar uang jajan Hyoro serta Jaga. Malam hari, permainan poker di kamar Sid berakhir dengan kemenangan mutlak baginya. Jaga menatap langit-langit dengan wajah putus asa setelah kehilangan semua uangnya. Sementara Hyoro, yang awalnya yakin bisa membalikkan keadaan, akhirnya kalah setelah Chit menunjukkan kartu Three of a Kind miliknya. Dengan keuangan mereka hancur, Jaga menggumamkan keluhan, dan Chit dengan santai mengusir mereka dari kamarnya, menutup pintu sambil mengabaikan ancaman mereka untuk bermain curang di lain waktu. Setelah mengamankan uang kemenangan ke dalam kotak celengan kekuatan penguasa bayangan, Chit mematikan lampu dan menikmati keheningan malam sebelum akhirnya memanggil seseorang dari kegelapan di luar jendela. Seorang gadis biskin ramping dengan bodysuit hitam, Zeta, muncul dengan keterampilan bersembunyi yang luar biasa. Dengan mata es ungu yang tajam, ia menyapa Chit dan memberi komentar bahwa Chit tampak lebih dewasa. Tanpa banyak bicara, Zeta kemudian memberikan oleh-oleh berupa ikan makarel hasil tangkapannya sendiri di laut lepas, menjelaskan bahwa ikan tersebut merupakan yang terbaik musim ini. Chit menerimanya dengan santai, sementara Zeta dan ekor emasnya yang bergoyang-goyang tampak puas seperti anak kucing yang menunggu pujian. Chit memasang wajah serius dan bertanya kepada Zeta tentang perkembangan pencarian kasus yang sedang mereka selidiki. Dengan sikap tenang, Zeta melaporkan bahwa kultus bergerak sesuai prediksi mereka dan sedang berusaha menghidupkan kembali lengan kanan Diabolos yang ternyata tersegel di reruntuhan sekolah. Menyadari bahwa musuh mereka bertindak dengan tergesa-gesa karena takut akan intervensi mereka, Sid memahami bahwa mereka harus segera mengambil tindakan. Saat Zeta menyerahkan sebuah dokumen dengan huruf kuno yang tidak bisa dibaca Chit, ia juga melaporkan bahwa belum ada petunjuk mengenai 4 siswa yang hilang, meskipun kemungkinan akan ada lebih banyak korban. Saat mereka berdiskusi, lampu kamar seorang gadis menyala, menandakan bahwa akan ada korban kelima. Sid memberikan perintah kepada Zeta untuk mencari masa depan, sesuatu yang ia butuhkan untuk menghadapi dunia luar,
dan Zeta menerima tugasnya dengan tekad. Dalam suasana yang penuh misteri, mereka saling memahami tanpa banyak kata. Sebelum pergi, Zeta menggosokkan ekornya di tempat tidur Chit yang membuatnya mengeluh karena harus membersihkan rambut yang tertinggal. Setelah Zeta menghilang ke dalam kegelapan malam, Chit menatap langit dan merenungkan nasib mereka, bertanya-tanya apakah roda keberuntungan akan membawa mereka ke dalam kegelapan abadi atau kebangkitan yang baru. Claire Kageno duduk di kamarnya di asrama putri dengan wajah cemberut, kesal karena saudaranya kembali melanggar janji untuk pulang bersama saat liburan musim dingin. Sambil menggenggam sebuah kalung logam, dia bertekadkan memakaikannya pada saudaranya agar tidak bisa kabur lagi saat liburan musim semi. Namun, tiba-tiba dia merasakan tangannya kehilangan kendali dan kesakitan. Sesuatu yang belum pernah ia alami sejak lingkaran sihir misterius muncul di telapak tangannya. Dia mencoba memanggil Aurora, tetapi tidak ada jawaban, membuatnya semakin bingung dan ragu apakah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi. Claire lalu membuka catatan yang telah dikumpulkannya dan menemukan bahwa lingkaran sihir yang terukir di tangannya identik dengan yang ditemukan pada sisa-sisa iblis Diabolos. Saat dia sedang memeriksa temuannya, suara aneh bergema di kepalanya samar-samar meminta Claire untuk lari. Tiba-tiba ruang di sekelilingnya berubah drastis, seperti kaca yang pecah, pemandangan di kamarnya hancur, digantikan oleh dunia yang dipenuhi awan tanpa suara. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, hingga tiba-tiba suara pakaian yang bergerak mengisyaratkan adanya seseorang di dekatnya. Claire memanfaatkan situasi untuk melayangkan pukulan ke wajah lawannya, membuat pria itu pingsan dengan mata putih. Namun, saat ia mencoba menyelidikinya, tubuh pria itu hancur seperti kaca, sama seperti yang terjadi sebelumnya. Ketika Claire keluar untuk mencari orang lain, ia mendapati dirinya sendirian di dunia ini. Tidak ada siapapun di asrama putri. Dengan kebingungan, ia memanggil Aurora, yang akhirnya menjawab dengan nada malas, memperingatkan Claire bahwa ia seharusnya melarikan diri lebih awal. Claire menuntut penjelasan, tetapi Aurora menolak untuk mengungkapkan kebenaran, hanya mengatakan bahwa seseorang telah melindunginya selama ini. Claire, yang merasa tidak pernah dilindungi oleh siapapun, semakin frustrasi dengan jawaban Aurora yang samar. Mereka berdebat hingga akhirnya Aurora setuju untuk memberitahu Claire cara keluar dari tempat itu. Meskipun dengan sedikit ejekan dan candaan, Aurora membimbing Claire untuk mulai berjalan di dunia aneh yang penuh awan. Saat Claire melangkah maju, di belakangnya, sosok seorang wanita dengan mata violet tampak samar, diam-diam mengawasinya. Hari pertama semester ketiga di sekolah dimulai dengan suasana serius menjelang ujian akhir tahun. Beberapa siswa termasuk Hyoro dan Jaga berdiskusi tentang pertanyaan yang sering muncul dalam ujian, sementara Chit Kageno diam-diam tetap fokus pada latihannya dalam mengendalikan kekuatan sihir. Meskipun nilai akademiknya di bawah rata-rata, Chit tidak terlalu khawatir karena ia bisa menyontek jika diperlukan. Tiba-tiba, kelas menjadi heboh ketika Putri Alexia, seorang gadis berambut perak, memasuki ruangan. Semua tatapan tertuju pada Chit, yang berusaha menghindari interaksi dengan berpura-pura mengamati cuaca, meskipun hari itu mendung. Namun, Alexia tidak membiarkannya menghindar dan langsung menarik dagunya agar menatapnya. Dengan nada tegas, ia mengumumkan bahwa dirinya datang khusus untuk berbicara dengan Chit, meskipun pelajaran berikutnya akan segera dimulai. Tanpa menghiraukan protes Chit, Alexia menyeretnya keluar dari kelas, dibawa oleh Putri Alexia ke asrama putri, tempat tujuan yang ternyata adalah kamar kakaknya, Claire. Alexia menjelaskan bahwa Claire menghilang sejak makan malam kemarin, dan setelah mencari di berbagai tempat, ia tetap tidak ditemukan. Meskipun Chit menganggap ini bukan hal baru, karena kakaknya sering menghilang sejak kecil, Alexia tetap curiga, terutama setelah menemukan kalung logam misterius dengan efek sihir di dalam kamar Claire. Dugaan Alexia adalah seseorang mencoba menculik Claire dengan menggunakan kalung tersebut, tetapi gagal karena terjadi perlawanan. Selain itu, ia juga menemukan sebuah buku catatan berisi huruf-huruf kuno dan tanda-tanda sihir yang tampak misterius. Namun Chit segera mengenalinya sebagai catatan dari fase Chuni Biu kakaknya, fase di mana seseorang berimajinasi memiliki kekuatan luar biasa. Chit merasa kakaknya mungkin hanya tenggelam dalam dunia khayalannya sendiri. Sementara Alexia terlihat lebih khawatir dan teringat hubungannya sendiri dengan kakaknya yang kini terasa semakin jauh.
Setelah perbincangan singkat tentang hubungan kakak adik, Alexia memutuskan untuk tetap menyelidiki lebih lanjut. Sementara Sid memilih untuk kembali ke kelas, meninggalkan Alexia yang masih sibuk membaca catatan Chuni Claire. Setelah kelas berakhir, Sid tidak melihat keberadaan kakaknya, tetapi dia tidak khawatir karena Zeta bersamanya. Saat itu, ia sedang berada di belakang sekolah memanggang ikan yang diberikan oleh Zeta. Dalam suasana tenang, tiba-tiba Delta muncul dengan penuh semangat mengabarkan bahwa ia telah menyelesaikan perburuan Juger hitam sesuai perintah Sid dan meminta pujiannya. Sid menanggapinya dengan santai dan memberikan pujian sambil mengingatkannya untuk tidak berisik. Delta juga membawa permata merah yang ia temukan dan menggigitnya agar tidak hilang, membuat Sid mengomentari betapa unik cara berpikirnya. Saat Delta meminta hadiah, ia tanpa ragu mengambil ikan yang sedang dimasak Sid dan langsung memakannya. Meskipun Sid mencoba menjelaskan bahwa ikan itu adalah pemberian Zeta untuknya. Tak lama, Zeta muncul dan melihat Delta yang sudah menghabiskan ikan tersebut membuatnya marah. Keduanya mulai beradu mulut dengan Delta mengklaim bahwa ikan itu adalah hadiahnya dan Zeta bersikeras bahwa ikan itu ditujukan untuk Sid. Perselisihan kecil itu dengan cepat berubah menjadi konfrontasi serius. Dengan kekuatan sihir mereka meningkat. Sid mencoba menghindar dan memastikan dirinya tidak disalahkan atas kejadian tersebut. Sementara Delta dan Zeta mulai bertarung. Sadar bahwa perkelahian mereka bisa menghancurkan area sekitar, Sid memilih untuk menjauh, membiarkan mereka bertarung sambil berharap tidak ada kerusakan besar yang terjadi. Pertarungan pun dimulai dengan Delta yang siap mencabik-cabik lawannya dan Zeta yang menghilang dalam sekejap untuk menyerang balik. Zeta menghilang dalam kegelapan, membuat Delta bertanya-tanya apakah dia melarikan diri. Namun tiba-tiba serangan pedang hitam datang dari bayang-bayang memaksa Delta menghindar dengan gerakan yang luar biasa. Teknik ini mirip dengan yang digunakan oleh Ratu Darah, dan Sid menyadari bahwa Zeta memiliki bakat luar biasa, meskipun ia sering kehilangan fokus karena cepat bosan. Delta akhirnya menemukan kelemahan Zeta dan hampir menyerangnya. Tetapi Zeta dengan cepat meningkatkan serangannya dengan teknik 1000 pedang, yang menghantam Delta bertubi-tubi membuatnya terluka parah. Namun Delta meledakkan kekuatan sihirnya dan berhasil membebaskan diri dari serangan itu. Ketika pertarungan semakin sengit, Delta menciptakan senjata besar dari slime suitnya, sebuah besi gede yang menandakan ia bertarung dengan serius. Zeta mulai berkeringat, menyadari bahwa Delta berada di level berbeda saat bertarung sepenuh hati. Namun, sebelum Delta bisa menyerang, Zeta menggunakan asap hitam untuk melayang ke langit dan menghindari konfrontasi lebih lanjut. Dia dengan cepat-cepat menghilang, meninggalkan Delta yang marah dan berteriak manggilnya. Seperti biasa, pertempuran mereka berakhir tanpa hasil, dengan Zeta melarikan diri atau Alpha yang nantinya akan memarahi mereka berdua. Sid, yang hanya menonton sejak awal, merasa lega karena akhirnya bisa beristirahat. Namun, ia kemudian merasakan kehadiran baru mendekat. Kemungkinan besar Alexia dan para penjaga yang datang karena kegaduhan yang mereka timbulkan. Dengan cepat, Sid menghapus keberadaannya dan memilih untuk tetap diam, menunggu perkembangan selanjutnya. Alexia melewati hutan kecil di belakang sekolah, mengabaikan peringatan para penjaga yang menyarankannya menunggu bala bantuan. Setibanya di lokasi, dia menemukan jejak pertempuran dahsyat. Pohon dan semak-semak terbelah, serta sisa kekuatan sihir yang masih terasa di udara. Saat menyelidiki lebih lanjut, Alexia menemukan jejak darah, menyimpulkan bahwa seseorang terluka parah dan kemungkinan terkait dengan hilangnya para siswa. Namun, sebelum bisa berpikir lebih jauh, sosok misterius dalam setelan hitam muncul tanpa disadari oleh siapapun. Orang itu adalah Shadow yang menyentuh darah di tanah sambil bergumam tentang pengorbanan yang terjadi. Alexia mencoba menginterogasinya, tetapi Shadow tidak menjawab dan malah tenggelam dalam pikirannya. Ketika Alexia meningkatkan sihirnya, Shadow akhirnya menatapnya dengan mata merah tua dan bertanya apa yang akan dia lakukan jika mengetahui kebenaran. Alexia bertekad menangkapnya, tetapi dalam sekejap Shadow menghilang dan tiba-tiba muncul di depannya, menempelkan pedang ke lehernya, pedangnya sendiri, yang entah bagaimana telah diambil tanpa disadarinya. Shadow memberi peringatan bahwa ada dunia yang tidak boleh Alexia libatkan, sebelum akhirnya menghilang dalam pusaran asap hitam, hanya menyisakan pedangnya. Alexia masih bertanya-tanya siapa yang dimaksud Shadow dengan
mereka dan merasa frustrasi karena perbedaan kekuatan di antara mereka masih begitu besar. Namun, dia bertekad bahwa suatu hari nanti dia akan mampu mengejar kekuatan itu. Saat berbalik, dia terkejut mendapati semua penjaga telah pingsan tanpa dia sadari, sekali lagi membuktikan betapa jauhnya jarak kemampuan mereka. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.